Pemirsa, banjir yang melanda Bekasi, Jawa Barat ini tidak menyurutkan calon sepasang pengantin untuk mengikatkan janji suci dalam bentuk sebuah pernikahan. Pasangan pengantin yang viral di media sosial ini rela menembus banjir dengan menggunakan perahu karet. Hal serupa juga dilakoni calon pengantin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dua sejoli ini yang menerjang banjir dengan menggunakan ember. Inilah video pengantin yang menikah di tengah banjir yang melanda kawasan rumahnya di Pondok Hijau Permai, Bekasi Timur, Jawa Barat. Dua sejoli rela menembus banjir demi berikrar dan mengikat janji sehidup semati di depan penghulu. Pengantin Denny Indra dan Diana Nabila tampak serasi dan anggun ketika diarak dan dikawal dengan menggunakan perahu karet sejumlah teman dan sahabat. Pasangan pengantin yang diangkut perahu karet menjadi viral di media sosial sebagaimana diunggah akun @BekasiKinian. Selain di Bekasi, banjir yang melanda di kawasan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan juga tidak membuat niat calon pasangan pengantin untuk menunda ataupun membatalkan pernikahan. Demi ingin mengikat janji suci, pengantin ini menerjang banjir yang melewati jalan gang dengan menggunakan bak mandi bayi. Baik pengantin wanita maupun pria, keduanya tampak dibantu oleh sejumlah warga. Semua orang yang hadir tampak turut bahagia meski dalam kondisi banjir yang tingginya mencapai pinggang orang dewasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali bersama kami. Seorang kakek tunarungu di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat menyetorkan tabungan 82 juta rupiah dalam bentuk pecahan kecil. Pihak bank membutuhkan waktu 2 hari untuk menghitung jumlah uang yang dibawa. Lembar demi lembar berbagai pecahan uang dihitung petugas bank. Butuh waktu 2 hari, uang-uang ini dihitung oleh belasan karyawan bank. Jumlahnya bukan main-main. 80 juta rupiah dalam bentuk uang receh. Uang ini diserahkan oleh kakek Palyuri, seorang tunarungu warga Kotodiate, Payakumbuh, Sumatera Barat. Uang puluhan juta rupiah ini bukan hasil mengemis, melainkan hasil kerja kerasnya sebagai tenaga serabutan. Kakek Palyuri bahkan membawa uang puluhan juta rupiah ini ke bank dalam sebuah karung. Pembukaan rekening tabungan merupakan inisiatif kelurahan setempat agar uang kakek Palyuri aman. Mulai dari lantai sampai ke loteng, rumah itu dipenuhi dengan onggokan kain. Setelah itu dibilang kalau dikeluarkan di mana. Jadi dia ada keberatan. Ternyata keberatannya karena setiap saku yang ada di baju dan celananya itu isinya semuanya uang. Jadi setelah kami coba keluarkan satu, ada berserakan uang di dalam saku. Kakek Palyuri bekerja sebagai kuli di pasar dan tenaga pencuci piring di acara pernikahan selama puluhan tahun. Selama ini, ia menyimpan uang dalam lipatan-lipatan kain. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, di mana ada yang namanya es permen karet. Jangan membayangkan minuman ini mengandung permen karet, pemirsa, tetapi aroma dan sensasinya yang mirip dengan segarnya permen karet. Yang menarik, dengan hanya menjual es ini, pemilik mampu meraup omset hingga 13 juta rupiah per hari. Ini dia liputannya. Untuk menemukan kedai minuman yang menjual es permen karet ini tidaklah sulit. Lokasinya ada di tepi jalan Sido Dadi Baru, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Setiap hari, warung ini tidak pernah sepi pembeli. Meski menjual beragam jajanan, tapi tampaknya es permen karetlah yang menjadi daya tarik utama warung yang sudah berdiri sejak tahun 1986 ini. Selain nama minuman yang unik, sensasi rasa segar dan aromanya yang khas terus menarik pelanggan. Nama es permen karet diambil dari aroma minuman yang wangi dan segar layaknya permen karet. Padahal minuman berwarna merah muda ini terbuat dari air putih, susu, gula pasir, dan hanya ditambahkan sirup resep keluarga dan juga diberi es.
Iya, ini emang permen karetnya terasa, serbaannya juga terasa, susunya terasa semua kok. Emang iya beda lah. Padahal bukan permen karet nih Pak ya? Bukan. Karena aromanya ada es permen karet, tapi bukan es permen karet ya. Bukan es permen karet, aromanya seperti es permen karet. Dalam sehari, warung ini dapat menghabiskan 25 hingga 30 galon es permen karet dengan omset penjualan mencapai 13 juta rupiah per harinya. Per gelas atau perbungkus es permen karet dijual dengan harga Rp4.000 saja. Jika ingin mencari es permen karet legendaris dan aneka jajanan tradisional, warung ini pun buka dari jam 2 siang hingga jam 4 dini hari. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan.